Jadi di sini saya akan menyimpulkan video dari tanggal 15 November tahun 2024, video ke-1. Jadi video ke-1 tuh kesimpulan yang saya ambil ya, ada kita tuh membuat drop down di Google Spreadsheet. Caranya yaitu kita masuk ke Google Spreadsheet dan tampilan Google Spreadsheet itu sama ya seperti Microsoft Excel. Nah, jadi di spreadsheet ini kita bisa membuat menu drop down. Caranya kita buat dulu data produk ya. Jangan lupa tambahkan kolom shift dan jangan lupa tambahkan kolom shift atau kode produk. Nah, jadi kita tuh sebelum ininya harus bikin dulu ya kolom shift atau enggak kode produk. Lalu kita klik data di menu bar atas sebelah format dan tools. Lalu gulir ke bawah dari menu data tersebut. Lalu klik data validation. Klik aja tuh. Nah, nanti akan keluar bermacam-macam pilihan sesuai kebutuhan kita. Di video yang saya tangkap ini, kita tuh membuat kolom data produk yang dimana kita tuh mencoba menu yang list from arrange dulu tadi itu kalau saya tangkap. Nah, selanjutnya kita tambahkan dulu range atau formula yang ada di kanannya itu dan klik show drop down list in cell. Nah, lalu klik save bagi sudah ya. Nah, dan ada juga cara yang kedua nih. Yang kedua ini memakai list of items. Jadi kita ini bisa memilih item. Nah, jadi di sini juga kita bisa list. Ada cara kedua ya, yaitu list of items. Kita dapat menulis value apa yang ingin kita masukkan. Nah, lalu pilihannya cuma ada, kalau nggak salah tuh yes, no, dan waiting. Nah, jangan lupa memakai koma ya, karena jika tidak memakai koma, maka formulanya akan error. Atau juga kita bisa, kalau salah memasukkan perintah kayak yes, no, waiting itu jadi no-nya itu jadi belum. Jadi nanti bakal error si formulanya di spreadsheet itu. Oke, selamat tinggal. Terima kasih sebelumnya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari video yang kedua pada tanggal 15 November tahun 2024 di pagi hari. Video keduanya pada pagi hari tanggal 15 November. Nah, yang saya dapatkan kesimpulan dari video tersebut yaitu kita bisa mengubah format teks di Google Spreadsheet. Nah, caranya sebelumnya itu format teks ini ada 3 jenis, yaitu lower, upper, dan proper. Nah, proper artinya setiap huruf di depannya memakai huruf kapital. Misalkan Valdi, Fauzi, Azwar. Nah, jadi F-nya itu gede, F dari Valdinya itu gede, Fauzinya F-nya gede, Azwarnya itu A-nya gede. Kalau upper, ini artinya semua huruf memakai kapital. Jadi Valdi FALDI-nya gede, Fauzi FAUZI-nya gede, AZWAR gede semua. Nah, kalau lower ini berarti ya semua tentunya kecil, dari mulai Valdi, Fauzi, Azwar kecil gitu, nggak ada yang gede, nggak ada yang kata depannya gede, nggak, kecil semua tiga-tiganya. Nah, jadi caranya tuh kita bisa mengklik rumus dan didahului simbol sama dengan, karena kalau tidak memakai simbol sama dengan tidak akan muncul ya rumusnya. Nah, lalu kita klik dulu nih sama dengan, lalu kita masukkan perintah proper atau upper lah, terserah. Nah, kalau misalkan upper kita tuh bisa sama dengan upper, kalau proper tuh sama dengan proper, dan kalau lower sama dengan lower. Nah, jika kita ingin mempaste rumus yang sudah kita buat tadi, kita pencet paste, pilih yang paste spesial, terus kita bisa klik yang values only. Nah, kalau kalian memakai yang lower apa tuh?
sama dengan yang lower, sama aja caranya gitu ya. Tinggal ganti-ganti aja sih formulanya atau rumusnya. Ya, terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menyimpulkan dari video yang tanggal 15 November 2024 pada sore hari, video pertama. Itu yang saya tangkap dari video tersebut ialah kita mempelajari cara menggunakan rumus rumus mid, right, dan left. Nah, rumus ini digunakan untuk mengambil karakter yang di tengah atau mid, kalau paling kiri itu left, kalau paling kanan right. Yang paling sering rumus ini tuh paling sering dijumpai pada nomor telepon. Kalau kita kebagian menjadi admin perusahaan atau admin kayak provider Telkomsel gitu. Kita kan ada nomor telepon. Nah, jadi kita harus ya paling sering ketemulah sama angka-angka nomor telepon gitu, dan kita masukkan rumus mid, right, dan left. Nah, caranya kita harus bikin 3 kolom setelah phone number tersebut. Nah, nomor telepon si pelanggan lah ya istilahnya. Nah, jadi kita tuh yang di paling kirinya kita dari kolom tiga-tiganya tersebut kita pilih kita ketik nama yang paling kirinya tuh country kode, yang tengahnya tuh area kode, dan paling kanan number. Nah, jadi caranya kalau kita yang country kode ini, nah kita sesuai itu tuh negara, nomor telepon awal, nomor telepon negara gitu. Ke negara Indonesia itu kan +62. Jadi kita tulis di depannya +62 gitu. Lalu kita menggunakan rumus, caranya masukkan simbol sama dengan left. Lalu klik kolom yang berisikan nomor telepon. Lalu kita ambil 2 angka dari depan dan enter. Area kode juga sama caranya ya, kayak country kode. Kita tinggal area kode ini apa ya? Kayak area kode ini kayak kalau nggak salah sesuai sama kota masing-masing ya, kalau nggak salah yang saya tangkap tuh dari video tersebut. Jadi caranya sama dengan rumus sebelumnya, kita harus tambahkan dulu sama dengan, lalu ya ketik mid, lalu kita sama sih caranya kayak tadi. Nah, terus yang terakhir itu kita ada kolom number, caranya sama, kita masukkan rumus sama dengan, lalu klik right, pencet habis itu ya, habis pencet right-nya itu. Lalu kita atur-atur aja deh sesuai yang tadi cara barusan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya di sini akan menyimpulkan video dari tanggal 15 November pada sore hari pada video kedua, yaitu kalau nggak salah itu mempublikasikan file sebagai halaman web. Nah, caranya yaitu masuk ke Google Spreadsheet. Caranya sama dengan Google Docs. Caranya itu kita bagikan file yang ingin kita bagikan. Lalu kita bisa menambahkan alamat email secara manual dengan menambahkan alamat email si penerima yang ingin kita kirim file tersebut. Nah, kita juga bisa langsung membagikan filenya secara langsung atau melalui link. Jadi share link ini bisa restricted atau kepada orang-orang yang telah kita invite. Kita juga bisa memilih anyone with the link. Tapi anyone with the link ini cukup beresiko ya. Karena kalau tidak diatur-atur, kayak editor kayak hanya lihatnya, komentarnya, kita bisa diacak-acak gitu filenya. Maka dari itu kita harus, kalau menggunakan anyone with the link ini, kita harus mengatur dulu apakah si penerima itu hanya bisa melihat komentar saja, dan kita juga boleh teman terpercaya kita untuk
mengedit. Nah, jadi di sini juga kita mempublish filenya sebagai web page, yaitu dengan cara masuk ke menu file, lalu ke menu share, lalu klik yang publish to web. Di sini kita bisa memilih sesuai yang kita butuhkan, misalkan summary. Lalu kita, ya udah. Sekian, terima kasih. Ya, jadi saya akan menyimpulkan kembali video yang sekarang tuh tanggal 18 November tahun 2024 pada pagi hari video pertama, yaitu mengenal Gform atau Google Form. Jadi Gform ini adalah layanan dari Google yang memungkinkan kita untuk membuat survei, tanya jawab, atau soal-soal ujian di sekolah dengan fitur formulir online yang bisa kita kustomisasi sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa mendapat jawabannya secara real time tanpa menunggu lama gitu kan. Nah, jadi manfaat dan kegunaan Gform sendiri yaitu memudahkan kita untuk membuat dan sekaligus mengumpulkan sebuah data gitu kan. Nah, jadi kenapa harus Gform? Karena Gform bisa real time untuk dapat jawabannya dan free access juga. Oke, terima kasih. Oke. Saya di sini akan menyimpulkan video dari yang tanggal 18 November pada pagi hari di video kedua. Jadi video kedua ini merupakan lanjutan dari video ke-1. Nah, jadi video kedua ini menerangkan kita untuk memulai Google Form. Nah, cara masuk ke Google Form itu kita bisa masuk ke Google Form itu kita bisa masuk ke Google Chrome yang ada di laptop atau HP kalian. Atau cara cepatnya kita juga bisa mengklik Google Apps di pojok kanan atas yang ada 9 titik. Nah, gulir ke bawah. Lalu kita pilih Google Form gitu kan yang warna ungu. Atau kita juga bisa ketikkan subdomain di Chrome. Nah, caranya kita bisa klik forms.google.com. Oke, di sini kita bisa memilih template yang sesuai kebutuhan kita. Jadi template ini ada buat contact information, buat education, buat work, buat pekerjaan lah, buat apa tuh? Buat survei, ya dan sebagainya. Nah, setelah yang dirasa cukup menarik ya untuk kita pilih gitu kan. Nah, kita juga bisa mengubah templatenya, kayak mengubah temanya, header image, dan bisa mengubah font juga. Oke, terima kasih. Ya, saya akan menjelaskan yang tanggal 18 November pada sore hari video pertama. Jadi ini merupakan lanjutan G4. Oke. Jadi kita masuk ke mode edit untuk questionsnya. Lalu kita ubah-ubah saja judul, subjudul, dan lain-lain. Dan kita juga bisa memilih apakah kita mau linear scale atau yang lain. Dan kita juga bisa mengatur required-nya. Jadi required itu tuh kayak apa ya? Si penjawab tuh kayak mengharuskan mengisi ini gitu. Nanti kalau kan si penjawabnya lupa atau nggak ngelihat soal yang ini, dia ada kalau nggak salah tuh ada warna merah sebagai peringatan bahwa soal ini tuh kelewat gitu. Oke, terima kasih. Ya, menjelaskan tentang tanggal 18 November pada sore hari video kedua. Nah, ini lanjutan dari yang sebelum-sebelumnya ya, Gform juga tapi. Nah, kita bisa mengubah judul soalnya dan kita juga bisa memilih tipe jawabannya, bisa short answer, paragraf, dan lain-lain. Kalau short answer ini jadi si pengisi tuh gak bisa menjawab pertanyaan yang panjang, hanya jawaban yang cukup saja. Dan kita juga bisa memilih multiple choice grid. Ini artinya kita kalau yang saya tangkap ya dari video tersebut,
Nah, jadi dari pertanyaan ini tuh kira-kira seberapa puaskah kita terhadap barangnya atau terhadap apa tuh pernyataan yang lain lah ntar. Nah, misal satu poinnya tuh 1 sampai 5. Nah, misalkan 1 sampai 5 tuh kayak bagus, sangat bagus, biasa saja, atau buruk atau sangat buruk gitu kan. Nah, kita juga bisa mendrag and drop soalnya. Jadi kita bisa mengatur si soal ini tuh ada jadi di atas gitu, atau enggak kita bisa mengatur juga dari ke bawah, paling bawah. Kita juga bisa mengatur apakah soalan yang ini wajib diisi juga apa tidak dengan mengaktifkan fitur require. Oke, terima kasih. Oke, jadi saya akan menyimpulkan kembali video pada tanggal 19 November 2024 pada pagi hari, video pertama. Jadi ini juga merupakan lanjutan G-form dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini cukup sedikit sih yang saya simpulkan untuk pada tanggal 19 ini. Nah, jadi kita tuh pergi ke settings ya. Nah, kita juga bisa mengatur responsesnya kayak collect email address, on atau off, kita pilih sesuai kebutuhan ya, kita pilih on. Ya pokoknya kita atur-atur aja dah apa yang ingin kita off dan on kan. Jadi kayak apa ya, kan situ ada pilihan-pilihan tuh. Nah, kita pilih aja tuh sesuai kebutuhan yang ingin kita atur di Google Formnya itu, apakah mau di onin fitur yang ini atau enggak. Ya, sekian. Oke, saya akan menjelaskan kembali video pada tanggal 19 November pada pagi hari, video kedua. Ini masih lanjutan G-form ya, cuman ini cukup sedikit juga sih yang bisa saya simpulkan dari video ini. Nah, jadi kita tuh bisa di sana ada fitur limit to one response. Artinya si penjawabnya dibolehkan ngisi sekali aja atau bisa berkali-kali. Dan ada juga show progress bar, shuffle question order, dan ada shuffle question order ya. Fungsi ini juga cukup menarik. Misal kita dan teman kita nih mengisi form dari link yang sama. Nah, bisa jadi urutan soalnya ini berbeda untuk menghindari kecurangan-kecurangan pada saat mengisi formulirnya. Jadi shuffle question ini cukup apa ya? Cukup membantu sih agar misalkan nih kita lagi ujian nih. Nah, kita kan otomatis kan sama linknya kan ya sama teman-teman kita. Nah, dengan kita mengatur dan kita mengonkan ya toggle dari apa tuh nama tuh shuffle question order ini, kita ini cukup membantu ya untuk tidak saling mencontek satu sama lain gitu kan. Jadi ya diacak soalnya, jadi kita bisa sendiri-sendiri gitu, lebih menghindari kecurangan juga udah mengisi formulir. Nah, ini di sini juga kita bisa dianjurkan ya, kalau menurut saya sih, untuk mengisi after submissionnya. Dan kita juga bisa mengetikkan kata-kata seperti kata terima kasih karena telah karena telah menjawab soal atau survei ini. Kayak atau yang lain juga bisa bahasa Inggris. Thank you for your valuable response. Oke, sekian dari saya. Kesimpulan pijar pada kali ini. Terima kasih.